Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ingrid Amelia dari kelas M21E dengan NIM 10572111761. Di sini, saya akan membahas tentang kenaikan BBM. Kenaikan harga bensin Pertamax per 1 April 2022 lalu diperkirakan bisa menurunkan konsumsi BBM non-subsidi tersebut. Namun, data menunjukkan kenaikan harga BBM hanya mampu mengendalikan konsumsi untuk sementara saja dan dalam jumlah yang kecil. Penurunan konsumsi misalnya terjadi pada tahun 2005 dan 2008, di mana pada tahun tersebut pemerintah menaikkan harga BBM cukup signifikan. Pada tahun 2005, harga BBM dinaikkan sebanyak 2 kali, termasuk bensin premium. Pada Maret 2005, BBM jenis premium dinaikkan harganya menjadi Rp2.400 per liter dari Rp1.810 per liter. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Oktober 2005, di mana premium dinaikkan harganya dari Rp1.400 menjadi Rp4.500 per liter. Pada periode tersebut, premium merupakan jenis BBM yang paling banyak dipakai masyarakat Indonesia. Konsumsi premium bulanan 2005 dan 2018. Merujuk pada data Kementerian Keuangan, konsumsi premium sempat turun dari 1,51 juta kiloliter di Maret 2005 menjadi 1,49 juta kiloliter di bulan April 2005. Konsumsi premium juga turun setelah pengumuman kenaikan harga di Oktober 2005. Konsumsi premium pada November sebanyak 1,38 juta kiloliter dari 1,51 juta kiloliter di bulan Oktober. Secara keseluruhan, konsumsi premium pada 2005 menyentuh 17,13 juta kiloliter. Konsumsi premium menurun tipis pada tahun 2006 menjadi 16,43 juta kiloliter. Namun, konsumsi komoditas tersebut kembali naik menjadi 17,48 juta kiloliter di tahun 2007. Pada Mei 2008, pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp6.000 per liter pada 24 Mei 2008. Konsumsi BBM premium pada Juni menurun menjadi 1,55 juta kiloliter dari 1,64 juta kiloliter di bulan Mei. Namun, penurunan konsumsi hanya sesaat, karena konsumsinya justru melonjak tajam di Juli menjadi 1,72 juta kiloliter. Secara keseluruhan, konsumsi premium pada 2008 mencapai 19,70 juta kiloliter, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2007, yakni 17,48 juta kiloliter. Selanjutnya, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo yang baru sebulan memimpin Indonesia langsung menaikkan harga BBM termasuk premium. Harga premium naik signifikan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter. Jokowi juga mengumumkan kebijakan baru, yakni per 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga BBM sesuai fluktuasi harga minyak dunia. Kenaikan signifikan membuat penjualan premium turun dari 2,67 juta kiloliter di November menjadi 1,46 juta kiloliter di Desember. Penjualan bensin premium terus turun sejak 2014 karena banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, mengatakan jebolnya kuota BBM kerap terjadi karena ada disparitas harga yang tinggi. Karena itulah, pemerintah diminta menjaga disparitas harga, sekaligus mengendalikan konsumsi. Dia juga memperkirakan penjualan Pertalite akan melonjak begitu harga Pertamax naik. Harga Pertamax dan Pertalite selisihnya dulu tidak terlalu jauh, tetapi sekarang sangat jauh.
Saya rasa selisih harga Rp1.000 bagus. Rasionalnya konsumen akan terjaga. Kalau hanya selisih Rp1.000, pembeli akan memilih barang yang lebih bagus untuk mesin kendaraannya, tutur Feby kepada CNB Indonesia. Sebagai catatan, harga Pertamax naik per 1 April menjadi Rp12.500 sampai Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 sampai Rp9.400 per liter. Sementara itu, harga Pertalite dijual dengan bandrol Rp7.650 per liter. Menurut Feby, harga keekonomian Pertalite ada di kisaran Rp13.000 sampai Rp14.000 per liter. Pemerintah telah menetapkan Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau dapat disingkat dengan JBKP, sama halnya seperti premium sebelum tahun 2015. Fabi mengingatkan pemerintah bisa menekan kota Pertalite seperti mewajibkan mobil baru untuk menggunakan RON 91 ke atas. Pemerintah juga diminta untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya penghematan BBM. Kalau harga BBM naik, baru deh buat program, tapi nanti programnya tidak berkelanjutan. Yang harus juga diingatkan itu rasionalitas konsumsi BBM. Kalau harga tinggi, yang masyarakat diajak mengurangi konsumsi embuhnya. Dalam catatan CNBC, pemerintah beberapa kali mengeluarkan rencana kebijakan untuk menurunkan konsumsi BBM. Namun, beberapa rencana tersebut jalan di tempat. Pada tahun 2013, misalnya, pemerintah merencanakan sejumlah program untuk menekan konsumsi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia dan lonjakan konsumsi BBM. Rencana tersebut diantaranya penggalakan pemakaian converter kit sebanyak 2.000 converter kit untuk kendaraan TNI dan pemerintah serta penggunaan teknologi FVAD. Nah, selanjutnya yaitu kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax di tanah air ikut melonjak. Seperti diketahui, harga BBM RON 92 melonjak dari 9.200 per liter menjadi 12.500 per liter. Namun, mengapa ketika harga minyak mentah dunia mulai turun, harga BBM di Indonesia tidak mengikuti penurunan harga? Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Fabio Kacaribu mengungkapkan, itu terjadi karena Pertamina menjual BBM di bawah harga keekonomian. Karena memang hampir tidak pernah harga kita di SPBU itu di atas harga keekonomian. Jadi memang selalu di bawah harga keekonomian dan selalu harganya di bawah itu, kata Fabio Senin pada tanggal 4 April 2022. Dengan kenaikan harga Pertamax, maka ada potensi masyarakat beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang lebih murah karena bersubsidi, yakni dengan harga Rp7.650 per liter. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kelangkaan BBM jenis Pertalite di beberapa daerah. Meskipun masyarakat mengeluhkan kenaikan harga, Pertamina menilai harga BBM di Indonesia saat ini adalah yang termurah di dunia. Direktur Utama PT Pertamina, Neki Widiawati mengungkapkan, murahnya harga BBM di tanah air karena masih disubsidi oleh pemerintah. Lalu, apa bedanya dengan BBM Malaysia yang juga mendapatkan subsidi, namun harganya bisa lebih murah? Mengutip laman Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halehwal, penggunaan atau KPDNHEP Malaysia, harga bensin terbaru per April 2022 dengan oktan 95 atau RON 95 dijual di Malaysia seharga 2,5 ringgit Malaysia atau jika dirupiahkan setara dengan 6.900 per liter. Kurs Rp3.400. Dengan memiliki RON 95, BBM termurah yang dijual di Malaysia ini
memiliki kualitas di atas Pertamax yang dijual Pertamina di Indonesia dengan spesifikasi RON 92. Sementara Pertalite Pertamina memiliki kandungan lebih rendah lagi, yakni RON 90. Sementara untuk BBM diesel di Malaysia dipatok pemerintah seharga Rp2,15 Malaysia atau sekitar Rp7.330. Untuk BBM dengan oktan lebih tinggi lagi, yakni untuk bensin dengan RON 97 di Malaysia saat ini dijual Rp3,83 Malaysia atau setara dengan Rp13.075 per liter. Perlu diketahui, pemerintah Malaysia hanya memberikan subsidi untuk bensin RON 95, sementara untuk RON 97 tidak disubsidi sehingga bandrolnya mengikuti harga pasar. Nika mengatakan di Inggris untuk BBM RON 92 atau setara Pertamax sudah dijual seharga Rp44.500 per liter, sedangkan Pertamina menaikkan harga Rp12.500 per liter. Dia mengungkapkan Pertamina masih mensubsidi Rp3.500 per liter untuk Pertamax. BBM di Indonesia itu termasuk yang termurah di dunia. Dan untuk itu pemerintah mensubsidinya luar biasa besar. Pertamina masih mensubsidi Rp3.500 per liter Pertamax, dan kami memahami kesulitan masyarakat, tetapi tidak bisa juga menanggung seluruhnya karena Pertamina badan usaha, kata Nika dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI Rabu 6 April 2022. Kenaikan harga BBM ini pun membuat geram Presiden Joko Widodo. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jokowi menyentil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, yang dinilai kurang peka terhadap kesulitan rakyat saat ini. Jokowi menyatakan sikap Arifin yang tidak memberi penjelasan mengapa harga BBM jenis Pertamax mengalami kesulitan. Demikian juga masalah terkait dengan kenaikan minyak goreng saat ini. Jokowi menilai tidak ada action yang dilakukan padahal sudah 4 bulan lamanya. Maka dari itu, Jokowi meminta para menteri untuk mengedepankan rasa empati dan sense of crisis. Masyarakat kini mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. Soal Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Kenapa Pertamax bisa naik? Harusnya ada empati. Ini nggak ada. Harusnya juga memiliki sense of crisis yang tinggi, kata Jokowi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.